Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Masih di suasana Timnas Indonesia ya, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Nah, kali ini Indonesia akan melakoni laga keduanya dan bermain di hadapan pendukungnya sendiri, yakni di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lawan yang akan dihadapi ini sangat berat dan juga sangat menarik nih. Karena ya, kita tahu lah tim ini mengakunya tim yang nomor 1 di ASEAN, tapi kemarin baru kalah dari Bahrain sih ya, yakni Australia ya. Nah, kita sama-sama tahu lah, setiap Indonesia temu Australia ini ada clash ataupun ada intrik. Apalagi kita tahu kemarin, semacam ada cywar sana sini. Nah, kita akan cari tahu bagaimana sih kisruh dan juga intrik yang terjadi di kedua kesebelasan ini. Dan juga kita akan intip bagaimana persiapan kedua tim ini. Ada pemain baru siapa nih yang akan masuk ke Timnas Indonesia? Apakah ada pemain diaspora baru atau tidak? Dan juga ada pemain mana aja yang kemungkinan absen di Timnas Indonesia. Begitupun juga di Timnas Australia. Siapa yang akan absen dan juga bagaimana persiapan kedua tim ini. Semuanya kita akan cari tahu dan kulik-kulik di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua persiapan kedua tim ini, saya tetap mau dukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga kedua sih di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia kontra Australia. Laga kedua Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar Selasa 10 September 2024 di kandang sendiri Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebelum kita bahas persiapan dua tim ini, kita intip dulu serba-serbinya ya, lawan tim yang saat ini katanya jadi tim nomor 1 di ASEAN, tapi baru aja kalah nih 0-1 dari Bahrain, yakni Australia. Yang pertama, kita akan cek dulu nih kondisi rumput Stadion GBK usai dipakai Misa Agung Paus Franciscus. Ternyata kabarnya rumput Stadion GBK sih aman-aman aja, sebab acara Misa Agung ini tuh digelarnya di pinggir lapangan dan pengunjung itu katanya sih nggak boleh nih atau dilarang menginjak rumput stadion. Dan kata pengelola GBK sih rumputnya aman-aman aja dan siap dipakai gelaran buat timnas. Tapi ya kita lihat nantilah, sebab kita udah bosen dengan ucapan pengelola GBK yang selalu bilang siap tapi kenyataannya zong. Yang kedua, Ketum PSSI Erick Thohir mematok harga mati di laga ini wajib menang. Menurut Eto, nggak apa-apa imbang atau kalah dari tim lain, tapi khusus untuk melawan Australia, poinnya wajib menang. Kayaknya Eto masih dendam cuy sama Australia. Yang ketiga, Timnas Australia ternyata datang duluan ke Indonesia dibanding Timnas Indonesia ya, sebab alasannya sih katanya terlalu bersemangat ingin raih poin perdana di round 3. Timnas Australia ini tahu kalau Timnas Indonesia ini pasti kelelahan usai terbang jauh dari Arab Saudi ke Indonesia, dan ini katanya sih bisa nih dimanfaatin sama Australia. Itu tadi ya sedikit serba-serbi menjelang laga ini. Sekarang kita ulas. Laga kedua ini sebenarnya laga yang lebih penting sih buat dua tim ini malah. Buat Indonesia laga ini tuh penting karena ini laga kandang pertama, di mana laga kandang itu wajib poin penuh. Apalagi motivasi pemain Garuda ini double usai Ketum PSSI mewajibkan para pemain timnas main total di laga ini. Kalau perlu katanya sih hajar habis-habisan. Apalagi ini kan main di depan publik sendiri, otomatis Erick Thohir kan nggak mau dong 2 kali dipermalukan Australia di depan pendukung Indonesia sendiri. Sementara bagi Australia pun ini nggak kalah penting, sebab laga ini adalah calon poin perdana mereka di round 3, otomatis mereka pun pede. Katanya sih mampu nih mempercundangi dan menjungkalkan Indonesia untuk kedua kalinya di depan muka publik Indonesia sendiri. Sebab kalau mereka imbang atau kalah di laga ini ya mau ditaruh di mana muka mereka, sebab tim ini kan ngakunya tim nomor 1 di ASEAN, bahkan
Gengsi katanya mau ikutan AFF karena nggak level katanya. Ya emang sih Australia boleh aja jumawa, sebab kalau melihat dari rekor pertemuan memang jomplang banget ya antara Indonesia dengan Australia. Dari 19 kali bertemu Indonesia, 15 kali diantaranya Australia ini mampu menjungkalkan Indonesia dan 3 kali berakhir imbang. Dan mereka ini baru 1 kali loh dikalahkan oleh Indonesia, itu pun terjadinya udah lama banget ya, di tahun 1981 silam. Pertemuan terakhir kedua tim ini tuh terjadi di Piala Asia kemarin di Qatar. Saat itu Australia membantai timnas Indonesia asuhan Sintayong ini dengan skor telak 4-0. Makanya dengan kenyataan rekor seperti ini dan juga pengalaman di Piala Asia kemarin, otomatis Australia ini sangat pede katanya buat menghancurkan Indonesia. Nah sekarang kita akan lihat aja nih persiapan kedua tim ini. Di timnas Indonesia, kelelahan pasti terjadi di skuad timnas sebab perjalanan dari Arab Saudi ke Indonesia itu butuh waktu sekitar 14 jam ya, itu pun kalau nggak transit dulu ya. Timnas Indonesia sendiri udah tiba di Jakarta dan disambut meriah oleh para supporter timnas Indonesia. Meskipun cuma main imbang 1-1 di Jeddah, tapi supporter Indonesia cukup puas sebab Indonesia ini mampu mengimbangi tim yang selama ini memang sulit dikalahkan oleh Indonesia. Bahkan hampir sama sekali nggak bisa dikalahkan oleh Indonesia, yakni Arab Saudi. Di laga kedua ini timnas Indonesia dipastikan ketambahan pemain, yakni Justin Hubner yang sudah kembali dari akumulasi kartu. Namun buat Jordi Amat masih diragukan ya. Duo Sayuri pun sama masih diragukan dan tentu saja belum ada tambahan lagi pemain baru yang diaspora ya. Sebab memang 3 pemain yang dipersiapkan untuk menjadi tambahan di kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini berkasnya itu baru akan ditandatangani nanti nih di pertengahan September. Jadi intinya di laga kedua ini ya kemungkinan cuma Justin Hubner yang bertambah, nggak tahu juga kalau tiba-tiba ada pemain baru lagi ya. Nah, Sintayong sendiri menghadapi Australia ini meminta pada supporter timnas Indonesia agar mendukung baik yang di rumah maupun yang datang ke stadion. Bahkan Sintayong ini meminta agar stadion GBK ini dipenuhi atau full ya dan memberikan tekanan mental pada para pemain Australia. Kayaknya STY pun kepancing masih dendam juga nih sama Australia nih. Nah buat yang penasaran siapa sih 3 pemain diaspora yang akan dimasukkan oleh Erick Thohir di round 3 ini ya. Kalau sepengetahuan kami ada Mick Sigler, ada Eliano Reisner dan juga Mauro Zylstra. Sebab 3 pemain ini memang tengah proses ya dan juga dibutuhkan oleh Sintayong. Jadi Mick Sigler ini posisinya akan menggantikan Elkan Bagot. Sementara Eliano Reisner ini memang buat melapisi Tom Haye. Kalau untuk Mauro Zylstra ya semua juga tahu Sintayong butuh striker. Nah yang jadi banyak pertanyaan netizen adalah bagaimana dengan Martin Paes yang bikin blunder di laga lawan Arab Saudi. Apakah akan diparkirkan atau tetap ditampilkan? Meskipun Sintayong kan pernah bilang nggak ada jaminan buat Martin Paes ini akan selalu jadi starter. Tapi kalau prediksi kami Sintayong tetap nggak mau gegabah deh dengan tidak memakai Martin Paes, sebab ya satu gol yang tercipta ke gawang Martin Paes kemarin lawan Arab Saudi itu bukan kesalahan Martin Paes loh ya. Jadi akan sangat ceroboh kalau Sintayong ini justru memarkirkan Martin Paes ya. Yang memusingkan Sintayong adalah kondisi para pemain timnas seperti Tom Haye, sebab ini pemain belum punya klub ya. Kebugarannya itu masih 50%, terbukti saat menghadapi Arab Saudi aja. Ini Tom Haye ini ngos-ngosan. Beda dengan Jayadi yang emang tampil reguler di Serie A. Jadi istilahnya nggak ada capeknya buat Bang Jay. Tapi Sintayong pun serba salah. Nggak mungkin dong Sintayong ini mencadangkan Toha atau Tom Haye, sebab di laga lawan Arab Saudi aja ketika Toha ini ditarik keluar, acak-acakan lini tengah. Tejo itu nggak berkutik kalau nggak ditopang sama Toha. Apalagi kalau diduetin dengan Ivar Jenner. Apalagi kalau diduetin dengan pemain Liga 1. Aduh, tambah acak-acakan. Selain Toha alias Tom Haye, ini ada satu lagi nih pemain yang diragukan juga nih. Katanya mengalami sedikit cedera, yakni si lemot Rafael Struijk yang katanya sih agak memar nih di mata kakinya. Aduh, ada-ada aja ya.
Tapi ya kita lihat nanti ya, seperti apa sih strategi Sintayong dalam menghadapi Australia. Dan kira-kira kalau prediksi kami, seperti inilah formasi yang akan dipakai. Di bawah Mister, kemungkinan ditempati oleh Martin Paes. Trio center back kali ini sih akan ditempati oleh Rizky Ridho, Jai Ijes, dan Justin Hubner. Dua wingback masih sama, Calvin Verdong dan Sandy Walsh. Dua jangkar kali ini ditempati mungkin oleh Tom Haye dan Ivar Jenner. Sisi sayap ditempati oleh Ragnar Oratmangun dan Witan Sulaiman. Sementara ujung tombak ya mau nggak mau siapa lagi? Rafael Struijk. Sementara di kubu Australia, pelatih Graham Arnold sangat pede dan antusias menghadapi Indonesia karena berpikirnya laga ini pasti akan dimenangkan oleh Australia. Ketika lawan Bahrain dan kalah, menurut Graham Arnold itu hal biasa sebab laga perdana masih gugup katanya. Tapi tentunya Graham Arnold pun gak bisa gegabah sebab dia pasti gak mau malu lagi kan. Kalau kalah dari Indonesia ini kemungkinan ya posisinya akan terancam. Apalagi malunya double loh, kalah oleh dua tim yang peringkatnya di bawah mereka. Kemarin kan kalah dari Bahrain yang peringkatnya itu 80 ya, sementara Australia itu kan 27. Nah kalau sekarang kalah dari peringkat 131 ini kan malunya double. Graham Arnold sendiri membawa 24 pemain ke Indonesia. Kok 24? Satunya kemana ya? Satunya kena kartu merah cuy kemarin. Strikernya itu loh. Dan ini walaupun 24 mereka juga ini bintang semua loh. Bintang Eropa semua nih. Contohnya dua kiper Australia ini kan main di klub papan atas Eropa, AS Roma dan juga Aston Villa ya. Lalu back tengah mereka pun ini, back tengah dan back kiri dan kanan pun back mereka pun ini bintang-bintang Eropa semua seperti Alessandro Cercati nih. Ini kan pemain AC Parma nih. Makanya laga ini tuh banyak yang nyebut derby Serie A karena akan mempertemukan pemain Serie A dengan pemain Serie A lain di Indonesia ini Jai Ijes. Dan tentu saja jangan lupakan striker utama mereka, Nestori Irkandi yang bermain di Bayern Munchen. Yang kali ini akan ditopang dua pemain berpengalaman, Jackson Irvine dan Conor McCalvey yang bermain di St. Pauli Jerman juga. Jadi wajar kalau Graham Arnold ini sangat pede menghadapi Indonesia. Sebab istilahnya meskipun Indonesia ini pemainnya banyak yang bermain di Eropa, tapi kan menurut Graham Arnold, Eropanya Australia ini lebih berkelas. Apalagi di timnas Indonesia itu nggak punya striker, ngelawan Harry Soter aja udah pasti keok lah, itu kata si Graham Arnold. Tapi ya kita lihat nanti lah, dunia bola itu bulat. Jadi belum tentu ya, bisa aja kan malah kayak Bahrain kemarin bisa mempencundangi Australia. Dan kira-kira seperti inilah formasi yang akan dipakai Graham Arnold dalam menghadapi Indonesia. Di bawah Mister ditempati oleh Matthew Ryan. Duet center back ditempati oleh Harry Sutar dan Kyle Rowles. Back kiri Alessandro Ciccarti dan back kanan Aziz Behich. Duet jangkar ditempati oleh Jackson Irvine dan Aiden O'Neil. Sisi sayap ditempati oleh Martin Boyle dan Craig Godwin. Sementara ujung tombak ditempati oleh Iran Kunde dan ditopang oleh Matt Calvey. Laga Indonesia kontra Australia ini rencananya akan disiarkan secara langsung di RCTI Selasa 10 September 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Oke, itu tadi ya sedikit analisa kami sih jelang laga di pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia antara Indonesia kontra Australia. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Peluang Indonesia untuk mengalahkan Australia. Kita semua masyarakat Indonesia nggak usah pesimis. Kita berikan 2D aja, doa dan dukungan bagi timnas Indonesia yang terbaik ya. Semoga Indonesia meraih hasil kemenangan dan hasil yang terbaik di laga kali ini agar bisa mengharumkan nama bangsa dan juga mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Nah, bagaimana jalannya pertandingan kita akan ulas nanti di fakta pertandingan ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bravo Indonesia, salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.